Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Aigantini, perwakilan dari kelas 11 AKL 2 akan membawakan kultum tentang menghargai waktu. Sebelum itu, kita harus mengerti pengertian dari waktu. Waktu adalah sebuah dimensi di mana peristiwa terjadi secara berurutan. Waktu sangatlah penting dalam kehidupan, maka barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua hanyalah sekumpulan hari. Setiap kali satu hari hilang, maka hilang pula sebagian dirimu." Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah umurnya. Ketika waktu berlalu, maka umur manusia juga berkurang. Banyak yang mengira waktu di dunia itu sangat panjang, dan sebenarnya hal tersebut sangatlah salah besar. Karena sebenarnya waktu di dunia itu sangat singkat dibanding waktu di akhirat. 1000 tahun di dunia sama saja dengan 1 hari di akhirat. Banyak yang mengira waktu yang luang itu adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga banyak orang yang lebih mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Misalnya, yang pertama, berpoya-poya dan menghamburkan harta dan benda hanya untuk kepentingan dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membayar zakat, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, posting status sosmed dan komen status teman sosmed hingga berjam-jam, meninggalkan kewajiban dan meninggalkan sholat 5 waktu hanya untuk hal dunia. Yang ketiga, menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti banyak yang saya dengar, banyak anak muda zaman sekarang yang mengatakan seperti ini, "Habiskanlah masa muda kita untuk bersenang-senang, nanti jika kita tua baru kita taubat." Banyak yang mengatakan seperti itu. Jikalaupun prinsip hidup kita seperti demikian, maka percuma saja kita hidup di dunia jika umur kita hanya sampai 25 tahun saja misalnya, maka tidak ada waktu kita untuk bertaubat. Dan jika diberi umur panjang dari 60 tahun ke atas, maka terlambat sudah kita untuk taubat. Hal tersebutlah yang mengakibatkan manusia dalam keadaan merugi. Na'udzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Nikmatani magmunun fihima kasirun min nasi ashatu wal fara." Artinya, ada 2 nikmat, banyak manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Baihaqi dan Tirmizi. Dari hadis tersebut, kata tertipu yaitu merugi. Banyak manusia yang merugi karena diberi kesehatan dan waktu yang luang.
Ada orang yang sehat fisiknya, namun seakan tidak ada waktu untuk mempersiapkan akhirat karena terlalu sibuk dalam mengurusi urusan dunia. Ada juga orang yang cukup untuk mempersiapkan akhirat, namun fisiknya sedang tidak sehat. Padahal jika memiliki keduanya, manusia bisa memanfaatkannya untuk beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, jika diberi nikmat kesehatan dan waktu yang luang, manfaatkanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam adalah orang yang menyibukkan dirinya melakukan hal-hal yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling disukai yaitu dengan cara membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Habiskanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Agar hidup kita lebih baik, maka kita harus ingat dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Nasai dan Baihaqi. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu manusia memang sangat merugi dalam hal memanfaatkan waktu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.